Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun hanya melalui online. Selamat bergabung kepada Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja BCCM Tenem Bahasa Malaysia. Semoga Tuhan memberkati kita lewat daripada ibadah hari ini. Marilah kita menghormati ibadah hari ini dengan mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memulakan ibadah ini. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu
apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tinggalkan jalan susah dan gelap, pada Yesus ku datanglah, masuk tempat yang senang dan terang. Yesusku hampirlah. Tinggalkan lemah, dikuatkan, dari miskin menjadi kaya. Tinggalkan segala dosaku, Yesusku datanglah. Tinggalkan segala kegagalan, pada Yesus ku datanglah, mendapatkan kemuliaan-Mu. Yesusku hampirlah. Tinggalkan kesusahan dunia, masuk ke dalam ketenangan. Tinggalkan segala kecemasan, Yesusku datanglah. Tinggalkan semua kesombongan, pada Yesus ku datanglah, memperoleh berkat yang besar. Yesusku hampirlah. Tinggalkan keputusasaan, menikmati kasih-Mu selalu, memandang kemuliaan-Mu. Yesusku datanglah. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat melayani Anda sekali lagi hari ini melalui khotbah.
Saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada Anda yang baru mengikuti ibadah online gereja BCCM Tenom. Semoga kita diberkati lewat daripada persekutuan ibadah bersama hari ini. Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengar firman-Mu, agar apa yang kami belajar hari ini kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Bantulah kami sepanjang kami mendengar firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada minggu lalu kita sudah membahaskan tema tetap memilih bersukacita dalam kesukaran. Sukacita itulah yang menolong kita untuk dapat menghadapi dan menjalani dengan semangat hari-hari hidup kita. Sukacita itu tetap dapat dipelihara ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Sebaliknya, sukacita itu dapat terganggu ketika kita hidup dalam dosa. Selain daripada memiliki sikap bersukacita di tengah kesukaran, kita juga perlu memiliki sikap bersabar di tengah kesukaran. Karena bersabar adalah suatu tindakan iman yang juga dapat menolong kita menghadapi kesulitan hidup. Oleh itu, tema khotbah yang saya akan sampaikan hari ini adalah tetap memilih bersabar di tengah kesukaran. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus sendiri, yaitu saudara Yesus Kristus. Surat ini dialamatkan atau ditulis kepada 12 suku di diaspora yang merujuk kepada orang Yahudi Kristen yang tersebar di Timur Tengah yang mengalami pelbagai penderitaan karena mereka tidak tinggal di tanah air mereka sendiri. Oleh itu, dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga 11, Yakobus menasihati dan mendorong orang-orang yang miskin yang mengalami penindasan agar mereka tetap bersabar walaupun mereka menderita, karena Tuhan akan segera datang untuk membela nasib mereka. Yakobus bukan saja memberikan kita kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan, tetapi dia juga memberikan kita panduan bagaimana bersikap dalam menghadapi kesukaran hidup. Paling tidak ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama hari ini bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kesukaran hidup. Yang pertama, bersabar. Yakobus menggunakan gambaran petani yang diambil daripada bidang pertanian untuk menerangkan bagaimana mereka perlu bersabar menanggung penderitaan sambil menunggu pertolongan Tuhan. Mereka perlu meneladani petani yang menunggu hasil tanahnya. Nah, sebelum ia menanam benih, hujan yang pertama itu turun pada musim luru, yaitu bulan Oktober atau November. Kemudian dia perlu menunggu sehingga benih itu tumbuh. Sebelum waktu menuai, hujan turun lagi pada musim bunga, yaitu dalam bulan Mac atau April. Nah, hanya selepas itu barulah petani boleh menuai hasil tanahnya. Hujan pada waktu musim menanam dan pada waktu menuai itu sangat penting supaya hasil menjadi banyak sekali. Nah, gambaran yang dipilih oleh Yakobus ini menegaskan panjangnya waktu menunggu, tetapi juga hasil yang banyak sekali akan diterima pada akhirnya. Nah, inilah sikap yang kita perlu belajar dalam kita menghadapi cabaran hidup masing-masing. Kita perlu bersabar menanti pertolongan Tuhan. Berimanlah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya yang terindah.
Tuhan, saudara, tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tahu bila waktu yang terbaik untuk menolong saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Oleh itu bahagian kita tetap beriman dan percaya akan kedaulatannya. Jika kita berdoa, memohon mujizat kesembuhan, namun mujizat tidak terjadi, ketahuilah dan sedarlah, jika Tuhan tidak berikan mujizat, Dia akan berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita dapat menanggung penderitaan atau pergumulan hidup kita. Nah, saudara dan saudari, kata penderitaan adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang, tidak terkecuali juga orang Kristen. Kata penderitaan adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Nah, inilah sulit orang percaya menjadi Kristen yang sejati. Karena orang Kristen harus belajar menyukai apa yang dia tidak suka dan menikmati apa yang dia hindari. Yaitu semua orang Kristen tidak terhindar daripada penderitaan atau pergumulan hidup. Namun berita baiknya adalah dalam penderitaan atau pergumulan hidup kita, Tuhan ada beserta kita. Dan Tuhan akan menolong serta memampukan kita melewatinya. Karena penderitaan yang kita alami bertujuan memimpin kita kepada pertumbuhan dan kesempurnaan iman dalam Kristus Yesus. Nah, jangan kita salah mengerti bahwa sikap bersabar ini mendorong kita hanya bertahan dalam pergumulan atau penderitaan dengan sikap yang pasif, yaitu tidak melakukan apa-apa. Alkitab berkata, berdoa dan bekerjalah. Dengan kata yang lain, selain kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kita juga perlu ada usaha untuk melakukan bahagian kita. Pertolongan Tuhan itu pasti akan tiba. Tetapi saudara, sebelum pertolongan itu tiba, kita juga harus berjuang di dalam hidup ini. Kita perlu bersabar, memang betul. Tapi kita juga perlu melakukan sesuatu tindakan. Contoh, jika Anda terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya, Anda sendirian saja di situ. Kemudian Anda berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Nah, sebelum ada orang yang datang menyelamatkan Anda, apakah Anda hanya bersabar dan berdiam tanpa melakukan apa-apa? Nah, apa yang Anda perlu lakukan adalah mencari makanan di pulau itu, supaya dapat melangsungkan hidup sebelum pertolongan itu tiba. Nah, jadi dalam Anda berjuang di pulau itu, Anda perlu kesabaran yang tinggi supaya dapat bertahan dalam menanti pertolongan itu tiba. Jadi ini bermaksud saudara, betul kita perlu bersabar di tengah-tengah kesukaran hidup. Tetapi bersabar tidak bermaksud hanya berdiam tanpa melakukan apa-apa. Kita perlu berjuang sambil itu menanti pertolongan Tuhan itu tiba menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu pasti akan tiba tepat pada waktunya yang terindah. Hal yang kedua, meneguhkan hati. Harapan akan pertolongan Tuhan adalah suatu keteguhan hati yang membuatkan kita kuat menghadapi kehidupan. Kita perlu teguhkan hati kita. Sungguh-sungguh berharap pada pertolongan Tuhan. Walau apapun yang berlaku di sekeliling kita, jangan berhenti menaruh harapan pada Tuhan. Berharap bukan hanya sekadar kita menghibur hati dengan mengatakan bahwa oh Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan sembuhkan saya, Tuhan akan selesaikan masalah. Saudara, harapan itu bukan hanya sekadar suatu kata-kata, tetapi harapan itu harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Harapan itu harus sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan, sehingga kan kita tidak terganggu walaupun keadaan sekeliling mengancam kita, karena pengharapan kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saudara dan saudari, kita bukan berharap pada sesuatu yang tidak berujung. Kita berharap pada sesuatu yang berujung, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat. Yesus akan datang kali yang kedua untuk memberikan upah, mahkota keselamatan, hidup kekal di sorga kepada orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Inilah pengharapan yang meneguhkan hati kita.
untuk tetap bersabar dan bertahan dalam menghadapi warna-warni kehidupan yang tidak sederhana ini. Karena saudara, akhirnya nanti kita akan bahagia hidup di sorga bersama dengan Allah. Marilah kita menaruh harapan seperti petani. Ia tahu bahwa bila tiba waktunya, dia akan menuai hasilnya. Tapi sementara dia menunggu itu, dia perlu bersabar. Demikian juga kita, saudara, harus punya kesabaran di dalam hati kita menanti pertolongan Tuhan. Saudara, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, harapan kita juga harus makin kuat. Yakobus menegaskan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia yang sebagai hakim berdiri di ambang pintu. Oleh itu jemaat-jemaat di diaspora diberi nasihat oleh Yakobus supaya mereka itu perlu bersabar dan bertahan dan tidak bersungut-sungut karena Tuhan Yesus akan segera datang menolong mereka. Jika mereka mulai bersungut-sungut dan mempersalahkan satu sama yang lain, maka keadaan akan jadi lebih teruk dan akan melemahkan ketekunan mereka. Demikian juga kita hari ini, sikap bersungut-sungut dan saling mempersalahkan orang lain atau keadaan akan melemahkan semangat dan ketekunan kita dalam mengikuti Tuhan. Maka itu saudara, kita perlu bersabar. Saudara dan saudari, sadarlah bahwa Tuhan Yesus itu sudah berdiri di ambang pintu untuk datang kali yang kedua. Ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu begitu dekat sudah, karena dia berdiri di ambang pintu. Jika demikian saudara, bukankah pengharapan menanti kedatangannya itu seharusnya semakin kuat? Tapi persoalannya, mengapakah Tuhan Yesus belum datang sampai sekarang? Padahal Yakobus menulis ini pada 2000 lebih tahun lalu. Nah, saudara, jawabannya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 menggambarkan kelambatan kedatangan Kristus Yesus dengan kata-kata yang berikut. Di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, dengan kata yang lain, tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan jangka masa kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Tapi berita baiknya, kita punya keyakinan bahwa hal ini akan terjadi pada suatu hari nanti. Tuhan berdiri di ambang pintu bukan bermaksud bahwa dia hanya perhatikan dari sorga ke bumi sementara membiarkan kita terus mengalami penderitaan dan penindasan. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada orang yang meminta tolong. Jadi ini bermaksud saudara bahwa Tuhan tetap menolong dan memelihara hidup kita. Dia punya banyak cara untuk menolong dan memelihara kita. Nah, selama jemaat Kristen, selama kita semua menanti kedatangan Yesus Kristus, memang kita akan mengalami berbagai kesusahan. Tetapi berita baiknya adalah kita semua diberi jaminan bahwa Allah penuh dengan belas kasihan dan rahmat terhadap kita, sehingga memampukan kita untuk bertahan menghadapi realiti hidup yang sukar sampailah kedatangannya kali kedua, menjemput kita kembali ke surga. Oleh itu, teguhkanlah hatimu. Anda harus tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi perjuangan hidupmu. Ada Tuhan yang berserta. Jangan takut dan putus asa, masih ada harapan dalam Tuhan. Jika kita tahu ada Tuhan yang berserta, saya percaya kita akan lebih berani, kita akan lebih tabah dan lebih bersemangat menjalani hidup yang sulit dan pahit. Hal yang ketiga, meneladani sikap para nabi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, turutilah teladan dan penderitaan para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Walaupun para nabi mengalami penderitaan, mereka menunjukkan kesabaran dan meneruskan khotbah mereka dalam nama Allah. Mereka menjadi contoh dalam penderitaan dan kesabaran. Para nabi mengalami penderitaan dan tantangan disebabkan oleh misi mereka berkhotbah dalam nama Allah.
Mereka perlu mengisytiharkan keadilan dan penghakiman dalam nama Allah. Oleh yang demikian, mereka dihina, dibenci, dan dianiaya. Namun, mereka menunjukkan kesabaran karena mereka yakin dipanggil oleh Allah. Mereka tidak membenarkan musuh-musuh untuk menggugat mereka. Keyakinan mereka itulah yang menguatkan keazaman mereka. Contoh seperti Nabi Yeremia pun bersabar. Walaupun dia bersungut-sungut, tetapi dia selalu menyatakan sungutannya itu terhadap Allah. Dia selalu menyatakan keluhan-keluhannya itu kepada Allah, tetapi dia tidak sampai berdosa. Dia tidak pernah meninggalkan Allah. Dia tahu hanya Allah saja yang dapat menguatkan keazamannya. Orang yang bertahan dan bertabah adalah orang yang berbahagia. Karena mereka tahu sumber kekuatan dan semangatnya adalah datang daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh taat dan setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Salah satu pelajaran yang baik adalah dengan belajar daripada pengalaman orang-orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan dan sudah melewati pergumulan hidup yang berat. Kalau mereka ditolong oleh Tuhan, Anda dan saya juga pasti ditolong Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Semua anak-anaknya diperlakukan adil. Semua anak-anaknya dikasihi dan disayanginya. Tuhan itu tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Dia adalah Tuhan yang tetap sama. Maka itu saudara, marilah kita menuruti teladan para nabi. Marilah kita menuruti teladan para pendahulu yang sudah hidup sebelum kita. Sehingga apa yang kita jalani bukan sesuatu yang baru, tetapi kita mengulangi, kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para nabi yang memenangkan pertempuran kehidupan dengan tetap setia dalam kesulitan dan kepahitan. Walaupun kita tidak sempurna di dalam mengikuti teladan mereka, tetapi paling tidak kita tetap berjalan dalam jalur kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita dengan Ayub, seorang yang hidup diberkati Tuhan, orang benar dan jujur di hadapan Tuhan. Tapi hanya satu malam semua hartanya hilang, lalu menyusul anaknya dan istrinya, dan kemudian kesehatannya hilang, sehingga ia menanggung sakit yang parah. Kemudian datang sahabat-sahabatnya yang menuduh dia. Tetapi yang menariknya, kepahitan dan kegetiran yang ia lalui, akhirnya ia menemukan kebenaran dan imannya menjadi upgrade. Ayub mengucap syukur kepada Allah. Dulu aku mengenal engkau daripada apa kata orang, tetapi sekarang aku sendiri mengenal engkau. Teladanilah mereka supaya hidup kita kuat dan berkemenangan. Jangan lemah dalam hidup ini. Tidak ada persoalan atau masalah yang terlalu lama pertolongan Tuhan tiba. Yang ada adalah sikap hati kita yang tidak rela menunggu. Jika orang yang kita sayang, waktu itu tidak terasa terlalu lama jika harus tunggu dia, sebab kita rela. Tetapi amatlah terasa lama jika orang yang kita tunggu itu kita tidak suka, sebab kita tidak rela. Begitulah dengan penderitaan dan pergumulan kita. Tidak ada penderitaan yang atau masalah yang terlalu lama sehingga akan pertolongan Tuhan itu lambat tiba. Yang ada adalah sikap kita terhadap penderitaan. Nah, persoalannya lagi adalah bagaimanakah pula dengan penderitaan yang sudah bertahun-tahun? Apakah itu tidak lama? Memang jika diukur dari sudut waktu, memang lama. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita rela menunggu jawaban doa daripada Tuhan? Jika kita rela, maka berapa tahun pun itu tidak akan menjadi perhitunganmu, karena Anda tahu bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya yang terindah. Oleh karena itu, saudara, pada akhirnya kita akan tahu bahwa Tuhan menolong kita, karena Ia Tuhan yang penyayang dan penuh belas kasihan. Dan tidak mungkin kita diizinkan mengalami penderitaan sampai kita tidak kuat menanggungnya. Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kekuatan manusia. Seberat apapun
penderitaan kita, sikap kita inilah akan menjadi penentunya apakah kita menang atau kalah. Jika kita bersabar dan bertahan dalam iman Kristus, maka kita akan menang. Tetapi jika kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, maka kita akan kalah di dalam perjuangan hidup ini. Oleh itu saya mendorong kita semua, marilah kita bersabar dalam menghadapi kesukaran hidup. Marilah kita meneguhkan hati, percaya kepada pertolongan Tuhan. Marilah kita meneladani sikap para nabi yang sudah memenangi pertempuran hidup mereka dengan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami panduan bagaimana seharusnya kami bersikap di tengah-tengah kesukaran hidup kami masing-masing. Oleh itu Tuhan, berikanlah kami iman supaya kami boleh bersabar di dalam hidup ini, supaya kami boleh meneguhkan hati kami untuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk kami boleh meneladani sikap para nabi agar kami boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar. Kami mengucap syukur firman-Mu ini demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menangguhkan. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku memuji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang telah memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar agar kami dapat bersabar dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing. Berikanlah kami iman agar kami dapat meneguhkan hati dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan, dan mampukanlah kami agar kami dapat meneladani sikap para nabi supaya kami boleh hidup berkemenangan dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Kami memohon supaya Tuhan menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya agar dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang menderita sakit penyakit. Kami percaya
dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga mereka ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggungnya. Kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah kesukaran hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang terbaik. Oleh itu kami mohon kiranya pemerintahan mula yang terlaksana di negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Pulihkanlah keadaan ekonomi kami agar rakyat mendapat peluang pekerjaan untuk menampung kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keamanan Kampung Babalitan yang mengalami krisis penentuan hak tanah. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya menjamah hati keluarga-keluarga yang terlibat supaya dapat menyelesaikan dengan cara yang aman. Segala campur tangan roh-roh jahat kami ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar segala niat jahat itu dibatalkan. Berikanlah perlindungan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana agar mereka dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi uang persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan sukacita dan sukarela. Berkatilah uang ini supaya dapat diguna pakai dalam pelayanan gereja untuk kerajaan Allah. Dengarlah permohonan kami, demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami, dan setelah itu dengan iman kita akan menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami tetap memiliki kesabaran dan tetap hidup bergantung kepadamu. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.